Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik setelah libur panjang. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, terima kasih. Jadi kita sebelum ke pembelajaran selanjutnya, kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Hadir semua hari ini? Iya, terima kasih. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang siklus hidup tumbuhan. Sepertinya Ibu lihat kalian kurang semangat deh. Gimana kalau kita tepuk wow dulu? Mulai ya. Tepuk wow. W. Kasih O. Kasih W. Wow. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian pernah melihat tanaman di sekitar lingkungan kalian? Seperti kacang hijau, tanaman mangga, ataupun yang lainnya. Wah, kalian hebat, sepertinya kalian ini udah pernah melihat tanaman-tanaman di sekitar kalian ya. Kalian ada yang tahu gak apa yang terjadi dengan bijinya setelah beberapa hari ditanam? Atau di sini udah ada yang pernah menanam seperti tanaman jambu, tanaman jagung? Ternyata beberapa dari kalian sudah ada yang pernah menanam secara langsung ya anak-anak. Hebat sekali anak-anak Ibu. Kalian di sini ada yang tahu gak apa yang terjadi dengan bijinya setelah beberapa hari ditanam? Iya betul anak-anak. Seperti tumbuh tunas ataupun berkecambah sampai menghasilkan biji kembali. Nah, jadi ini itu disebut dengan proses dari siklus hidup tumbuhan. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui dan memahami tentang siklus hidup tumbuhan. Jadi, kalian juga bisa menanam tanaman di rumah kalian ataupun di halaman kalian. Jadi kalian juga bisa memahami peran biji. Nah, jadi biji itu sebagai awal dari kehidupan tumbuhan. Kemudian menyebutkan tahapan siklus pertumbuhan dengan halnya seperti kita sebagai manusia. Nah, jadi tumbuhan itu tumbuhnya bertahap seperti kita sebagai manusia. Tumbuhan pun sama, ada tahapannya. Coba Ibu tanya, kalian besarnya tiba-tiba besar atau ada tahapannya? Nah, jadi kita itu dari bayi, kemudian balita, dan sampai hingga saat ini. Nah, jadi di sini Ibu akan kasih tahu apa itu siklus hidup tumbuhan. Jadi, siklus hidup tumbuhan adalah bagian dari proses pertumbuhan dan perubahan yang dialami tumbuhan dari benih hingga dewasa. Jadi proses ini pun akan dialami secara berulang dan menjadi dasar kehidupan semua tumbuhan yang ada di sekitar kita. Lanjut, di sini ada beberapa tahap tumbuhan. Jadi yang di awalnya dari biji hingga bunga dikarenakan seringnya disiram ataupun dipupuk, jadilah seperti bunga ataupun berbuah. Nah, selang bergantinya waktu hingga menjadi biji kembali. Jadi inilah tahapan-tahapan berikut pada siklus hidup tumbuhan. Nah, jadi di sini ada tahap benih, yaitu benih adalah awal dari siklus hidup tumbuhan. Di dalam benih terdapat tanaman muda ataupun embrio ya, yang siap tumbuh ketika mendapatkan air, cahaya, dan kondisi yang tepat. Benih juga melindungi embrio hingga waktu yang tepat untuk berkecambah. Nah, jadi kita anak-anak akan menonton video terlebih dahulu. Udah Ibu siapkan. Membahan perjalanan yang luar biasa dari tanaman. Menjelajahi siklus hidup tumbuhan. Tanaman itu luar biasa, makhluk hidup yang menjalani perjalanan khusus yang disebut siklus hidup tumbuhan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Proses yang menarik ini. Semuanya dimulai dengan benih kecil. Benih hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Benih
adalah saat tunas kecil menumbuhkan daun pertamanya dan mulai terlihat seperti tanaman kecil. Bibit membutuhkan banyak air dan sinar matahari agar tetap tumbuh kuat. Udah? Saat tanaman tumbuh, ia memasuki tahap selanjutnya yang disebut kematangan, yaitu ketika ia menjadi tanaman dewasa dan mulai berbunga. Jangan berisik anak-anak, ayo perhatikan video ini ya. Nanti kalian akan memahami. Menarik lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan bunga, yang berarti memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Setelah bunga diserbuki, mereka mulai menghasilkan biji. Biji-biji ini pada akhirnya akan jatuh ke tanah dan memulai siklus lagi. Namun siklus hidup tanaman tidak berhenti di situ. Beberapa tanaman, seperti tanaman semusim, menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam 1 tahun. Tanaman lain, seperti tanaman menahun, dapat hidup bertahun-tahun dan menjalani siklus tersebut berulang kali. Memahami siklus hidup tumbuhan membantu kita menghargai keindahan dan pentingnya tumbuhan di dunia kita. Mereka menyediakan makanan, oksigen, dan bahkan obat-obatan. Jadi, lain kali kamu melihat tanaman tumbuh, ingatlah perjalanan menakjubkan yang telah dilaluinya, dari biji kecil hingga bunga yang indah atau buah yang lezat. Itu semua bagian dari siklus hidup tanaman yang luar biasa. Sampai jumpa. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira tahapan apa saja yang kalian tahu? Apakah semua tumbuhan mengalami tahapan yang sama? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, setelah benih berkecambah, tumbuhan memasuki tahapan pertumbuhan yang menakjubkan. Berikut adalah tahapan prosesnya. Yang pertama, kecambah, benih mulai membuka dan tunas kecil muncul dari dalam tanah. Akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi. Yang kedua ada tanaman muda, daun pertama mulai tumbuh dan melakukan fotosintesis. Batang semakin kuat dan semakin tinggi. Yang terakhir, tanaman dewasa dan berbunga. Tumbuhan mencapai ukuran penuh, menghasilkan bunga yang indah. Bunga akan menghasilkan biji dan untuk memulai siklus yang baru. Jadi setiap tahap membutuhkan air, cahaya, pupuk, serta nutrisi yang cukup agar tumbuh dan dapat berkembang dengan optimal. Coba sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Sebutkan tumbuhan pertama, siklus hidup tumbuhan. Ya, betul. Yang pertama ada biji, yang kedua berkecambahan. Ya, betul. Yang ketiga ada tanaman muda, lalu selanjutnya tanaman dewasa. Pinter sekali ya. Kemudian berbuah dan menghasilkan biji kembali. Terima kasih anak-anak. Kira-kira kenapa sih tumbuhan itu sangat penting bagi manusia? Ada yang tahu gak? Ya, betul. Jadi tumbuhan itu sangat penting bagi kita. Coba kalau tidak ada tumbuhan, kita tidak akan bernapas secara optimal karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Selain makanan, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Jadi kalian tidak ada tumbuhan, kita juga tidak akan menghasilkan oksigen secara banyak. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Terima kasih anak-anak ya. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat siap-siap ya, kita pulang sama-sama. Halo.